Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Mengerti akan kehendak Tuhan. Dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Efesus 5 ayat 15 dan 16. Saya bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Saudara, ngerti maksudnya memperhatikan dengan sesama? Jadi memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Jadi bukan sambil lalu ya. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Ayo, bukan untuk melihat orang lain ya. Bukan bagaimana orang lain hidup. Tapi hidup kita masing-masing. Ya, jangan kita menghakimi orang lain. Si A kok kurang begini dan begitu. Enggak. Tapi diri kita, bagaimana kita hidup. Ya, jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu seperti apa toh? Orang bebal itu orang yang tidak bisa menerima nasihat. Orang bebal itu akan mengalami yang namanya pengulangan kesalahan. Sudah salah, ya okelah, mengakui salahnya, besok mengulang lagi yang serupa. Sudah tahu dia berbuat dosa, minta ampun, besok berulang lagi, begitu seterusnya. Itu bebal namanya. Ya, jadi orang yang bebal itu selalu mengulang kesalahannya dan tidak mau mendengarkan teguran. Hati-hati ya, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Ya, tetapi seperti orang arif. Nah, ini kebalikannya. Orang arif adalah orang yang bijaksana, orang yang bisa mendengar setiap teguran, memperhatikan setiap nasihat, sehingga tentunya kalau kita bijaksana tidak akan mengulang kesalahan yang sama, tidak akan jatuh dalam lubang yang sama, tidak akan jatuh di tempat yang sama. Jadi artinya apa? Kita belajar dari setiap kesalahan yang ada. Itu namanya arif, bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Tidak menyia-nyiakan waktu. Orang kalau jatuh bangun tuh nggak maju-maju. Ya. Jadi artinya begini. Ketika kita jatuh, kita harus belajar bagaimana supaya nggak jatuh lagi. Ya, setelah bangun, mulai maju. Terus melangkah maju. Jatuh pun oke, tetapi tidak dengan di tempat yang sama. Kalau di tempat yang sama artinya nggak ada perubahan. Ya, jadi kita harus belajar untuk terus maju.
Ya, mempergunakan waktu yang ada, tidak menyia-nyiakan setiap waktu, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Ya, waktu yang berlalu memang tidak akan kembali lagi. Karena itu jangan sampai kita sia-siakan setiap waktu yang ada dan kesempatan yang ada dalam hidup kita. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, hati-hati ya. Hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita perhatikan, ya begitu banyak orang menyia-nyiakan setiap waktu dan kesempatan. Ya, iblis akan meninabobokan kita sehingga kita tidak bangkit, sehingga kita mungkin yang sedang jatuh terpuruk terus. Ya, kita yang mungkin mengalami gagal terus gak bangkit-bangkit. Bahkan orang yang jatuh dosa semakin menjauh dari Tuhan loh. Sudah jatuh dosa harusnya bertobat malah menjauh dari Tuhan. Ya, menyia-nyiakan waktu yang ada. Ya, seharusnya kan kita ini kan butuh anugerah Tuhan, butuh berkat Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Bukan gagah kuat kita. Sehingga ketika kita mengalami gagal, jatuh dalam dosa, sadari itu, bertobat dan berubah. Ya, jangan diulang lagi. Ya, Yesus beberapa kali juga mengatakan yang sama ya kepada orang-orang yang mengalami pertolongannya. Ya, jangan berbuat dosa lagi, gitu kan? Diingatkan, ya, supaya nggak jadi bebal. Kalau bebal itu wes diingatkan, besok diulang lagi. Nah itu terus. Tapi kita orang-orang yang arif, ya, orang-orang yang bisa belajar dari setiap kesalahan, orang-orang yang bijaksana, yang mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan dengan baik, tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Hati-hati, hari-hari ini adalah jahat. Ya, iblis bekerja secara ekstra, apalagi ini dari akhir zaman kalau kita boleh katakan. Ya, waktunya tidak lama lagi. Yesus akan segera datang kembali dan kedatangannya berarti akhir dari semua kehidupan dan kita akan dibawa kepada kehidupan yang baru. Nah, Yerusalem baru. Nah, karena itu mari ya jangan sampai kita terlena, dininabobokan oleh zaman, dininabobokan oleh dunia sehingga kita jauh dari Tuhan, sehingga kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Ayo gerak cepat, ayo terus bertindak. Jangan berdiam diri, jangan ogah-ogahan, tapi bersemangat untuk kita menghadapi hari demi hari. Dan tetaplah jadi orang yang arif, orang yang bijaksana. Bagaimana kita bisa bijaksana? Adalah dengan kita perhatikan dengan seksama bagaimana hidup kita. Apakah sesuai dengan firman atau sebaliknya? Ayo belajar firman Tuhan sebagai patokan hidup kita. Dan mari jadilah orang yang arif dan bijaksana. Gunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Yang menegur kami, mengingatkan kami supaya kami gak bebal. Supaya kami bijaksana. Supaya kami mempergunakan setiap waktu yang ada dan tidak menyia-nyiakannya. Supaya kami dengan seksama melihat, memperhatikan, mengevaluasi hidup kami sendiri dan bukan hidup orang lain. Untuk kami tidak menghakimi. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan, supaya kami hidup dalam perkenanan-Mu, hidup menurut jalan-Mu, dan kami hidup tidak menyimpang dari setiap ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, menyerahkan juga hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.